Niat begadang main PES bareng, malah main PES sama pocong. Buat yang nggak tahu, PES itu game bola ya. Biasanya enak tuh kalau begadang main PES bareng, udah top banget lah pokoknya. Nah, ada cerita nih dari pengirim bernama Farid. Ini cerita terjadi sekitaran tahun 2014-an. Waktu itu lagi weekend. Karena Farid ini jomblo, akhirnya ngajak teman-temannya ke rumah buat main PES bareng. Datang tuh sekitaran 4 orang. Ke rumah dia sekitaran jam setengah 8-an malam. Mulai tuh ritualnya main PES bareng. Yang kalah gantian biasanya. Main-main gak kerasa hampir jam setengah 12 malam. Teman-teman ini ada yang nginep, ada juga yang pulang. Yang pulang ini rumahnya masih satu komplek sama si Farid. Sebut aja namanya Ilham. Si Ilham ini jam setengah 12 pamit pulang. Karena udah biasa main di rumah Farid, jadi dia langsung asal ngeloyor pulang gitu aja. Apalagi pagar depan itu belum digembok, jadi dia bisa pulang tanpa dianterin Farid. Sekitaran 10-15 menit kemudian, teman-temannya udah pada capek nih. Udah ada yang OTW tidur, ada yang ketiduran. Si Farid masih belum bisa tidur. PS-nya masih nyala, tapi si Farid ini main handphone, lagi buka-buka Instagram. Gak lama dia denger ada orang yang jalan ke arah kamar dia. Awalnya dia pikir bokapnya, tapi ternyata pas pintunya dibuka, ternyata itu si temennya, si Ilham. "Loh Ham, kagak jadi pulang?" tanya si Farid. Si Ilham ngangguk aja tuh. Mereka lanjut main PES bareng. Beres satu game, si Farid ini kebelet pipis. Dia OTW ke kamar mandi. Pas balik dari kamar mandi, si Ilham ini udah gak ada di kamarnya. Lah, ini si anak kemana lagi? Kok tiba-tiba hilang? Dia balik tuh, duduk depan TV, mainin handphonenya. Terus dia tuh denger ada yang gedor-gedor jendela kamar dia yang ngarah ke arah taman rumahnya. Kan ada kelambunya tuh ya, nggak kelihatan kan? Farid datangin itu jendela, dibuka kelambunya. Ini sumpah bikin Farid trauma sampai sekarang. Pas dia buka itu jendela, ada pocong lagi nyengir sambil pukul-pukulin kepalanya ke arah jendela itu. Farid teriak, di situ dia lari lompat ke arah teman-temannya yang udah tidur. Teman-temannya kebangun dong, kaget lah. Pas dicek udah nggak ada nih, si pocinya udah nggak ada. Nah, keesokan harinya pagi itu kan si temennya si Ilham kan balik tuh ke rumahnya si Farid. Pas ditanya, ternyata si Ilham itu kemarin sama sekali nggak balik ke rumah si Farid. Dia bener-bener pulang malam itu. Farid sampai sekarang nggak ngerti dia main PES sama siapa malam itu. Hati-hati. Hati-hati buat kalian yang baru punya bayi, atau baru punya momongan, atau adik, atau ponakan yang masih bayi. Biasanya anak kecil itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kayak cerita yang satu ini. Anakku digodain bak penunggu pohon pisang. Cerita ini dapat dari seorang pendengar bernama Sofi. Jadi Sofi itu baru dikaruniai momongan yang usianya baru beberapa bulanan lah. Anehnya tiap malam itu anaknya selalu nangis, rewel. Biasanya nih kalau bayi kebangun tengah malam itu kalau nggak lapar ya ngompol kan. Ini ngompol enggak, dikasih ASI, dikasih minum juga nggak mau. Rewel aja bawaannya. Dan udah nggak rewel kalau dibawa keluar. Biasanya diajak naik mobil terus jalan-jalan, dan itu nggak rewel sama sekali. Sampai Sofi sama suaminya ini capek karena hampir nggak pernah tidur sampai subuh jagain anaknya. Orang tua Sofi akhirnya nyuruh kayak orang pinter gitu buat datang ke rumahnya Sofi, ngecek. Akhirnya diadainlah pengajian sama dipagerin rumahnya itu. Malam itu Sofi akhirnya tahu siapa yang suka godain anaknya. 3 harian setelah rumah Sofi dipagerin, Sofi ini dengar suara nangis malam-malam. Suaranya tuh lirih, tapi pedih banget, sedih gitu suara nangisnya. Sofi penasaran, siapa coba yang nangis tengah malam gini kan? Pas dia cari-cari, ternyata sumber suaranya itu dari belakang rumahnya. Dan kebetulan belakang rumah Sofi itu kebun, banyak pohon-pohon, banyak pohon pisang juga di situ. Pas dia ngintip dari jendela dapurnya, dia lihat nih di pohon pisang ada perempuan, rambutnya panjang gak karuan, pakai dress warna putih, berdiri di depan pohon pisang sambil gaya badannya itu kayak lagi ngegendong bayi gitu. Padahal gak ada siapa-siapa di tangannya. Perempuan ini nangis sambil ngeliatin ke arah Sofi dan senyum. Tetap sama nangisnya. Untungnya Sofi itu bisa sadar. Dia refleks langsung lari ke arah kamar bangunin suaminya. Dan pas dicek di arah kebun belakang itu udah gak ada siapa-siapa. Dan semenjak itu bayi anaknya Sofi ini gak pernah nangis lagi kalau malam. Gak pernah rewel. Hati-hati. Yang kita tahu kaki orang kan ada 2 ya. Nah gimana kalau kalian pas kerjain tugas bareng teman kalian, temen kaki kalian itu nambah 1, alias ada 3. Kaki siapa nih satu lagi nih?
Bacain cerita horor yang masuk di email. Buat kalian yang punya cerita horor, silahkan kirim di cerita.argases@gmail.com. Atau kalau kalian mau dengerin cerita horor yang lebih panjang, lebih seru, lebih mengerikan, silahkan klik aja langsung link yang ada di bio Spotify Podcast Bagi Horor. Halo bang, selamat malam. Jangan lupa bacanya hati-hati. By the way, kenalin, nama gue Agnes. Jadi gue punya pengalaman di tahun 2016 kalau nggak salah. Waktu lagi kerjaan tugas bareng salah satu teman gue di kantin kampus. Jadi minggu itu nggak tahu kenapa dosen-dosennya tuh pada nyebelin banget. Tugas yang dikasih tuh bener-bener banyak. Sampai akhirnya karena udah numpuk banget, gue putusin kerjain sama salah satu teman gue nih. Kita kerjain di kantin beres kelas terakhir. Nah, ada salah satu kantin di bagian pojok kampus dan emang pas malam tuh sepi di situ. Jadi akhirnya gue sama teman gue nih putusin buat kerjain di sana. Sekitaran jam 8-an malam lah. Tenan-tenan makanan udah pada tutup di situ. Kita kerjain aja tuh tugas, nggak mikir yang aneh-aneh, nggak mikir apa-apa. Sampai nggak tahu kenapa, waktu lagi kerjain nih, pikiran gue tuh mengarah ke hal-hal yang berbau horor. Sampai tiba-tiba kayak pikiran temen gue ini ikut connect nih sama pikiran gue nih. Dia ngomong, Nes, lo tau gak? Kata anak-anak di kantin pojokan sini tuh angker loh. Wah, tai banget di situ. Pikiran gue udah gak enak banget. Gue kayak berusaha alihin pembicaraan dia ke tugas-tugas yang lagi kita kerjakan. Terus kan di situ kita lagi banyak cemilan tuh di meja kan. Nah, ada bekas-bekas plastiknya. Dan karena udah mentor, entah di sini gue diikutin atau gimana ya. Gue lihat bang, di lantai 2 di salah satu gedung di kampus gue nih, ada kayak kaki gitu loh, lagi ongkang-ongkang, lagi duduk di pinggiran ujung dari gedungnya ini. Dan gue yakin banget bang di situ kalau itu bukan orang, karena kaki yang lagi ongkang-ongkang itu cuma satu. Abis itu gue kapok kerjain tugas malam-malam di kampus. Hati-hati.